Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Saifullah Arif dari Fakultas Teknik, ingin mempresentasikan penelitian saya tentang suku Tidung dari Kalimantan Utara. Untuk suku Tidung sendiri, suku Tidung merupakan bagian dari kelompok etnis Melayu Polinesia. Suku Tidung tinggal di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Meskipun mereka memiliki sejarah dan asal-usul yang kaya, sulit untuk mendapatkan informasi lengkap tentang asal-usul mereka karena banyak sumber yang berbeda. Dan mayoritas suku Tidung tinggal di pesisir Kalimantan Utara, Indonesia, dan wilayah di sekitar Selat Makassar, termasuk Malaysia, Sabah, dan Sarawak, serta Brunei. Mereka biasanya tinggal di desa-desa kecil di tepi pantai dan bergantung pada hasil laut seperti perikanan dan perdagangan. Untuk bahasa suku Tidung sendiri, yang bahasa yang mereka gunakan ada oleh orang-orang Tidung, ini termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia, yang merupakan bagian dari keluarga bahasa Austronesia. Ada beberapa dialek dan variasi bahasa Tidung, tergantung pada daerah di mana orang Tidung tinggal, seperti dialek Tidung Pulau dan dialek Tidung Rawas. Secara linguistik, bahasa Tidung memiliki beberapa fitur yang membedakannya dari bahasa lain dalam keluarga bahasa Austronesia. Meskipun sebagian besar kata-kata memiliki akar kata yang sama dengan bahasa Melayu dan bahasa Austronesia lainnya, kosakata, tata bahasa, dan fonologi itu berbeda. Untuk teknologi yang digunakan suku Tidung sendiri, banyak suku bangsa tradisional di seluruh dunia. Gaya hidup dan teknologi suku Tidung telah mengalami perubahan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Namun, perlu diingat bahwa informasi tentang teknologi yang digunakan suku Tidung mungkin terbatas dan dapat berbeda-beda. Secara historis, suku Tidung hidup di pesisir dan memiliki profesi sebagai nelayan. Budaya dan teknologi mereka terkait dengan kehidupan pesisir, terutama dalam hal perikanan dan pertanian. Mereka mungkin menggunakan alat tangkap lama seperti jaring, perahu kayu, atau apapun yang sesuai dengan lingkungan pesisir mereka. Untuk mata pencariannya mereka, seperti orang-orang Borneo lainnya, beberapa orang bekerja dua pekerjaan, yaitu pertanian, nelayan, dan bahkan berburu. Mereka juga menanam beras, jagung, akar umbi, pisang, kelapa, pepaya, dan pohon buah lainnya di ladang kering dan basah. Jika dibandingkan dengan penduduk di daerah pedalaman, mereka lebih suka memanen sayur mayur seperti terong, gandum, dan padi-padian. Karena preferensi mereka untuk bekerja di bidang perikanan, pertanian, dan pemburuan, orang-orang Tidung lebih suka bekerja di laut, sungai, dan daratan. Namun, sebagian besar orang Tidung lebih suka tinggal di tepi laut karena kehidupan mereka lebih banyak di lautan. Organisasi dan kekerabatan. Banyak informasi antropologi dan etnografi terbatas pada studi tertentu dan dapat berbeda-beda di antara berbagai kelompok suku Tidung. Sehingga sulit untuk menemukan informasi khusus tentang organisasi sosial kekerabatan suku Tidung secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini seringkali lokal dan tidak selalu tersedia untuk umum. Namun, secara umum, kekerabatan suku Indonesia tradisional termasuk suku Tidung sangat kompleks dan terorganisir. Kelompok kecil dengan peran hierarki yang jelas biasanya membentuk organisasi sosial kekerabatan mereka. Kelompok ini sering memiliki marga yang membuat mereka dianggap sebagai keluarga. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan suku Tidung seperti banyak suku bangsa tradisional di seluruh dunia didasarkan pada pengalaman mereka dengan lingkungan alam mereka selama berabad-abad. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti alam, pertanian, perikanan, pengobatan tradisional, seni, musik, dan cerita lisan dan mitologi yang membentuk identitas dan sejarah mereka. Orang-orang Tidung
sering bertukar pengetahuan secara lisan dari generasi ke generasi. Namun, pengetahuan tradisional suku Tidung telah hancur karena perubahan zaman pengaruh budaya luar. Akibatnya sangat penting untuk melakukan upaya untuk menjaga budaya dan pengetahuan tradisional suku Tidung agar warisan mereka tidak punah. Untuk sistem religi sendiri, dengan tradisi Islam di Tidung, Malinau yang telah ada sejak lama, adat dan budaya non-Islam tidak mempengaruhi warga Tidung. Bahkan generasi tua mereka, hubungan antar umat beragama biasanya baik dan menghormati satu sama lain, tetapi ada kepercayaan dan ritual yang mirip dengan kepercayaan dan ritual agama asli. Salah satu contohnya adalah petanda alam yang dikenal sebagai nimpun, yang menentukan lokasi dan waktu yang tepat untuk memulai membuka ladang. Salah satu dari tanda-tanda ini adalah perlintasan burung yang tidak sengaja, misalnya burung kecil yang disebut pempuluh sasat atau sesat dalam bahasa benua, terbang dari kanan ke kiri, menunjukkan hari yang baik. Sebaliknya, hal yang sebaliknya juga berlaku. Untuk kesenian suku Tidung, orang Tidung memiliki beberapa seni tari, yaitu bebalon, merupakan permainan musik atau tepuk tangan saja. Gandang, tarian dengan mentakkan kaki dan tangan memainkan gerakan sambil memegang alat bunyi dari bambu kering yang diisi kerikil atau biji jagung. Sediwa, menggunakan alat musik gendang dan rebana. Bentuknya berupa nyanyian yang biasanya bertema sedih tentang riwayat kehidupan seseorang. Orang-orang melantunkan lagu-lagu sedih tentang kehidupan seseorang dengan diiringi irama gendang dan rebana. Dinyanyikan oleh laki-laki dan perempuan untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang lucu. Musik mengiringi sediwa dan megandang. Setiap musik suku Tidung memiliki lirik untuk dinyanyikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.